Kalau dibilang berat, ya seumur saya waktu itu berat. Karena kalau kita nggak sehat, orang yang kita urus, siapa yang mau ganti ngurus dia, kan? Bapak versus Ibu mempersembahkan. Jadi aku itu pernah secara langsung dan nggak langsung sebenarnya lebih banyak support ya. Garis besarnya masih aku ingat, jadi saat itu mertuaku dua-duanya sakit dalam waktu yang bersamaan. Mertuaku yang laki-laki itu kanker dan stroke. Kemudian mertua yang perempuan juga dalam pengobatan untuk kanker serviks. Jadi anak-anak semua dalam tahap mulai berjuang. Suamiku itu baru masuk di kantor yang baru, kemudian saya baru melahirkan. Saya bukan pengasuh full ya, karena mertua sendiri dia maunya tinggal di rumahnya ya. Kita anak ada berempat, jadi sepakat untuk menyewa caregiver ya. 2 orang, satu mendampingi mama, yang satu mendampingi si bapak. Kemudian yang paling penting adalah yang mengantar ke rumah sakit. Rumah sakitnya lumayan jauh. Jadi untungnya saat itu saya punya mobil dan ada sopir, adikku sendiri sih yang bawa mobilnya. Udah jalan dari setengah 5 pagi. Artinya udah bawa bekal, udah persiapannya, apalagi bawa orang tua di kursi roda. Kalau yang paham untuk pengobatan dengan jaminan BPJS kan kita harus datang pagi-pagi banget ya. Itu antrinya itu dari setengah 6 pagi, nanti dokternya datang jam 8, antara jam 8 sampai setengah 9 pengobatan baru dimulai. Pulangnya tuh bisa sampai sore bahkan malam, tergantung pemeriksaan yang harus dilakukan hari itu. Jadi benar-benar tuh effort banget ya. Jadi yang aku maksud adalah tenaga, biaya, secara fisik dan mental itu benar-benar terkuras lah. Dulu saya merawat ibu saya. Ibu saya diabetes udah dari menikah, kemudian saat saya kuliah itu baru mulai parah dan kayaknya itu sekitar 3 tahun proses. Terasa paling berat itu di 1 tahun terakhir karena gagal ginjal, jadi cuci darah, dan kalau nggak kuliah ya di rumah sakit, atau misalnya pulang kuliah balik ke rumah sakit. Waktu itu kebetulan kan ada kakak saya juga, terus ada adiknya mama yaitu tante. Nah itu kita ganti-gantian jaga. Cuman memang karena mama lebih dekat sama saya, jadi sering kali ya saya yang jagain. Kalau dibilang berat, ya seumur saya waktu itu berat. Waktu istirahat yang sangat-sangat kurang. Pernah sih waktu papa saya sakit, juga yang terakhir sih waktu mama saya masuk rumah sakit. Itu saya juga pernah ngerawat mertua saya sakit. Saya paling merasa tuh karena gini, kalau papa mama saya kemarin sempat masuk ICU, jadi kan nggak boleh langsung rawat gitu ya, cuma jagain doang dari luar. Nah kalau pas baru megang itu waktu pas mertua saya masuk rumah sakit, jadi nemenin istri saya ganti popok, bersihin, kalau waktu makan ngasih tahu makan. Belum lagi kalau nggak mau minum obat, belum lagi kalau lagi kesakitan. Namanya jagain orang sakit itu capek, tapi yang lebih pusing sebetulnya waktu kita ngeliat orang tua kita sakit. Tapi itu pengalaman berharga sih menurut saya itu. Pasti nggak sehat mental banget. Secara fisik, secara mental, secara finansial itu mempengaruhi banget orang yang sehat. Beratnya itu bukan beban pikiran, aduh males, bukan beban pikiran melihat orang tua sakit. Gak tega lah melihat orang tua sakit ya. Apalagi kalau dengar dokter bilang, oh ini sakitnya begini. Nah itu tuh bikin kita down. Aku punya beberapa temen, dan aku juga cerita sama dosen aku. Kebetulan kan kuliahnya di bimbingan konseling, sehingga ya kalau misalnya saya kayak lagi capek atau lagi apa, ya saya cerita supaya minimal beban saya berkurang aja. Dan dengan cerita ke mereka kan adalah masukan-masukan yang mungkin saya nggak terpikirkan. Oh ya, ini boleh dilakukan, ini boleh coba dilakukan. Untuk mengurangi rasa stres. Baca atau ngobrol sama saudara, orang tua lagi istirahat ya kita keluar, beli jajan apa kek, beli kopi lah, kayak gitu. Itu menurut saya sih hiburan juga ya waktu nunggu orang sakit gitu. Aku nggak 100% terjun mengurus mertuaku, itu saja benar-benar berat. Mana ditambah aku punya anak bayi waktu itu berat banget. Orang yang benar-benar sebagai pendamping orang tua, yang mengurus orang tuanya atau mengurus anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu jempol loh. Itu benar-benar orang yang kuat. Siapkan mental, kesehatan pribadi harus diperhatikan. Jangan sampai nggak makan, jangan sampai nggak tidur. Usahakan ada pendamping, karena kalau kita nggak sehat, orang yang kita urus siapa yang mau ganti ngurus dia, kan?
Yang pasti jangan pernah menyesal, jangan pernah merasa terbebani ngurusin orang tua. Mau itu mertua atau orang tua kandung, menurut saya jadi pengabdian kita. Apalagi waktu beliau itu sakit, walaupun capek pikiran, tapi itu momen yang penting supaya orang tua tahu kita ada di sana. Apalagi kalau udah berkeluarga ya kan udah pisah rumah. Untuk menjaga orang tua saya rasa itu juga suatu tanggung jawab dan kewajiban kita. Kita mengabdi dan melayani orang tua yang melahirkan kita. Jadi tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.